Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas satu chapter yang baru, yaitu chapter 18 tentang revenue atau pendapatan ya, bahasa Indonesianya. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk revenue ini, berikut adalah learning objective. Jadi nanti setelah selesai belajar chapter ini, mahasiswa diharapkan bisa meng-apply revenue recognition principle, karena di dalam prinsip akuntansi itu ada yang namanya revenue recognition atau istilah kita adalah pengakuan pendapatan. Kapan sih pendapatan itu harus diakui gitu ya? Itu penting banget. Nah, kemudian nanti ada accounting issue-nya. Kapan sih dia harus dicatat gitu ya? Nanti kita akan belajar juga metode, salah satunya percentage of completion, ada cost recovery. Seperti itu, dan ada isu-isu proper accounting for losses, accounting issue ya, dan multiple deliverable arrangement. Tapi yang kita fokus itu ini ya, yang nomor 3 dan 4 gitu. Berikut adalah outline dari chapter ini. Kita akan jelaskan dulu current environment terkait revenue recognition, kemudian nanti pengakuan revenue ketika point of sale, ketika penjualan, kita lihat contohnya, dan ada yang long term contract. Apa sih bedanya nanti kita pelajari ya. Dan ada revenue recognition other. Jadi ini secara garis besar revenue-nya ada yang dicatat ketika penjualan terjadi, ada yang revenue-nya itu nanti bertahap karena dia kontrak jangka panjang. Misalnya kita bangun gedung, jadi gimana sih kontraktor itu nyatet revenue-nya gitu kan. Dan ada ini issue lainnya. Langsung aja, kenapa penting sekali belajar revenue recognition dan memahaminya? Karena dia adalah top fraud risk di sini. Ya, jadi fraud itu kan adalah suatu kesalahan ya, yang disengaja, sesuatu tindakan yang disengaja untuk kadang kepentingan yang konotasinya kurang baik ya, itu fraud. Nah, ternyata fraud itu banyak terjadi di account revenue ya, nggak dari semua account yang ada di balance sheet atau ada di income statement. Revenue itu termasuk salah satu yang top fraud risk. And regardless of the accounting rules followed, the risk of error and inaccuracy in revenue reporting insignificant. Jadi selain dia itu fraud, dia bisa juga error. Error kan nggak sengaja ya. Nah, nggak sengaja aja itu dia signifikan jumlahnya. Padahal revenue itu kan istilahnya pokok gitu ya. Kalau di suatu perusahaan adalah pendapatan itu adalah ya nafasnya si perusahaan itu, gimana dia bisa lanjut bayar gaji karyawan, mungkin ekspansi, mungkin beli bahan baku, semua dia harus punya revenue ya nggak. Nah, kemudian restatement for improper revenue recognition are relatively common and can lead to significant share price adjustment. Maksudnya adalah ketika kita salah mengakui revenue atau pendapatan, misalnya harusnya bulan April kita sudah akui di Maret gitu, atau harusnya Desember kita akuinya Januari setelahnya. Nah, itu namanya improper revenue recognition. Biasanya dia leading ke restatement. Jadi kalau ada salah di restate, kemudian nanti harga sahamnya bisa jatuh seperti itu. Nah, ini adalah guidelines for revenue recognition. Prinsipnya adalah seperti ada 2 poin utama, yaitu kapan sih revenue atau pendapatan itu diakui gitu kan. Kalau di mana accounting, teman-teman pernah dengar ada accrual versus cash basis. Kita review balik ya. Accrual versus cash basis itu adalah kapan kita harus mengakui revenue ya. Ini adalah metodenya yang satu ini. Nah, kalau dipakai umum itu adalah accruing ya. Jadi bedanya apa? Accrual itu adalah mencatat revenue. Nah, ini when it is probable that the economic benefits will flow to the company. Jadi ketika dia ada kemungkinan bahwa economic benefit itu akan diterima oleh perusahaan, dan when the benefits can be measured reliably, ketika benefitnya bisa diukur secara handal gitu. Nah, untuk accrual sendiri prinsipnya adalah pendapatan itu dicatat ketika sudah terjadi atau earn ya, bahasa Inggrisnya earn itu earn ya, atau realize, yaitu ketika service dan jasa sudah diberikan. Kalau jasa sudah dilakukan jasanya, baru kita berlaku revenue. Kalau barangnya sudah dikirim gitu. Jadi kalau misalnya
teman-teman jualan nih, terus kalian sudah terima uang tapi belum kirim barangnya, boleh nggak akuin sebagai revenue uangnya itu? Nggak boleh ya, belum boleh, karena barangnya masih di kita, walaupun kita sudah terima uangnya. Nah, kalau dia dicatat penerimaan uang, maka itu namanya cash basis. Jadi cash basis itu adalah sistem di mana dia mencatat hanya jika ada uang keluar dan masuk. Kalau nggak ada, dia tidak lakukan pencatatan. Di mana itu salah ya. Bukan salah sih, maksudnya tidak real gitu. Yang real kan accrue. Jadi kalau ada utang gitu, ada transaksi tanpa cash, dia tetap dicatat seperti itu. Nah, ini revenue recognition classified by nature of transaction. Jadi, kapan sih kita ngakuin pendapatan? Itu dipisah atau dikategorikan berdasarkan nature dari transaksinya. Nah, di sini tipe transaksi dibagi menjadi 4. Ini yang secara umum ya. Yang pertama adalah ini misalnya perusahaan dagang, dia jual inventory, ya macam-macam, dia jual kain, jual baju, perusahaan yang jual mungkin makanan, consumer product kayak gitu-gitu. Nah, ada lagi transaksi di mana perusahaan ini perusahaan jasa, jadi dia jualannya bukan barang tapi jasa. Kapan sih perusahaan jasa itu mengakui revenue-nya gitu kan? Pasti beda dong sama perusahaan yang jual barang kayak gitu. Kemudian ada lagi perusahaan yang bidang usahanya adalah menyewakan aset ya, permitting use of an asset. Jadi izin menggunakan suatu aset, misalnya dia menyewakan apartemen, menyewakan rumah, menyewakan mobil gitu ya. Itu kan pasti akan berbeda lagi. Kemudian yang terakhir adalah contoh kapan sih kita mengakui revenue dari penjualan aset selain inventory gitu ya. Misalnya kita jual mobil, jual gedung perusahaan, kan bukan inventory ya. Gimana sih? Nah, yang kedua, baris keduanya adalah deskripsi dari revenue. Jadi untuk masing-masing tipe transaksi, nama revenue-nya pun berbeda. Jadi kalau yang dari sale namanya sales revenue gitu ya. Kalau yang dari menjual jasa namanya service revenue atau fee gitu ya, fee, honor gitu kan. Kemudian kalau dari ini menyewakan aset namanya revenue from interest, kalau dia pakai sistem bunga. Ada yang rent, sewa, and royalty, jadi pakai royalty gitu. Dan yang terakhir, kalau perusahaan menjual aset selain inventory, itu nama revenue-nya atau pendapatannya bukan sales revenue ya, tapi namanya gain or loss on disposition. Oke, ini dengan asumsi bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dagang, tapi one day misalnya dia menjual asetnya gitu ya, bukan menjual barang dagangnya. Bedakan ya antara inventory dengan fixed asset, teman-teman pasti udah tahu semua. Kalau inventory itu kan adalah barang dagang yang diproduksi perusahaan atau dia jual gitu ya, untuk mendapatkan revenue. Misalnya perusahaan itu tekstil ya, jual kain gitu kan. Nah, tapi kalau menjual aset itu adalah segala sesuatu yang dapat membantu perusahaan mengenerate revenue. Misalnya gedung, mobil, mesin, gudang, itu kan adalah aset dari perusahaan si penghasil kain tadi yang saya cerita pertama ya. Jadi kain itu inventory, tapi gedung, mobil, tanah, komputer, mesin, itu semua masuk ke aset. Nah, kalau dijual, maka namanya gain or loss, bukan revenue, bukan sales revenue, karena dia bukan bisnis utama perusahaan gitu. Jadi dia perusahaan itu menghasilkan kain, tapi one day dia mau menjual mobil karyawan yang sudah lama gitu, mobil antar jemput misalnya, mau dia ganti bus. Berarti jual mobil itu bukan sales revenue, tapi gain or loss on disposition. Jadi dia untung atau rugi nih dari hasil penjualan, apakah harga jual lebih tinggi dari harga belinya, seperti itu ya, masuknya ke gain or loss. Nah, yang terakhir yang paling penting yang orange, kapan diakuinya gitu ya. Masing-masing transaksi ini 4 ini berbeda. Jadi kalau penjualan itu paling gampang ya, date of sale atau date of delivery. Jadi kalau kita jualan, kapan sih boleh nyatet misalnya cash pada sales revenue gitu, kapan? Yaitu ketika barangnya sudah dikirim ya. Jadi kalau jualan online nih, misalnya teman-teman udah terima uangnya tapi ngirimnya minggu depan, berarti ngakuin revenue-nya minggu depan gitu ya. Tapi ngakuin cash-nya kapan? Ketika cash-nya diterima. Jadi cash pada misalnya unearned revenue, jadi revenue yang belum terrealisasi. Nanti ketika kita kirim barangnya, unearned revenue tuh misalnya inventory-nya kayak gitu ya. Kemudian itu adalah ketika kita berjualan. Gimana kalau kita melakukan jasa? Misalnya kita punya pencucian mobil ya, tempat cuci mobil. Kapan kita boleh ngakuin sebagai fee atau service revenue?
yaitu ketika mobilnya udah dicuci gitu ya, udah selesai. Ketika service has been performed and billable, sudah bisa, dan dia melakukan tagihan gitu. Sudah dikerjakan servisnya dan dia bisa menagih ya. Kemudian yang ketiga adalah sewa. Kapan? Nah, sewa itu diakui as time passes or asset are used, ketika asetnya sudah digunakan. Nah, tapi yang namanya sewa itu kan biasanya kadang lebih dari setahun ya, misalnya sewa rumah 20 tahun, sewa kantor 15 tahun. Nah, apakah jebret diakui di awal? Enggak ya, ternyata kita harus akui gradually per periodenya. Yaitu misalnya dia sewa dibayar di muka 5 tahun, berarti kita akunya per tahun adalah dibagi 5 dulu, ya nggak? Saya dibayar 10 juta untuk dia menyewa sebuah gedung, kantor, toko, 10 juta selama 5 tahun. Berarti setiap tahun dia akui revenue-nya 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya, sebagai rent revenue-nya. Dan yang terakhir adalah kapan kita mengakui gain or loss dari menjual aset, yaitu ketika tanggal penjualan atau penukaran aset itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman masih ngikutin ya. Nah, kemudian ini kan yang normal nih, di orange box ini yang normal. Nanti akan ada situasi dan kondisi di mana pencatatnya itu nggak selalu sesuai. Misalnya untuk jual inventory nggak selalu mesti pada saat pengiriman. Kayak gitu. Kapan sih itu? Nah, ini. Berarti revenue itu bisa diakui lebih awal, earlier, atau delay. Misalnya, standarnya jualan itu kan diakui kalau barang udah dikirim. Tapi one day mungkin aja ada kasus bahwa barang walaupun belum dikirim sudah bisa diakui, atau sebaliknya. Gitu ya. Udah dikirim tapi belum boleh kita akui. Nah, itu kapan? Kita nanti akan lihat beberapa contoh case-nya. Nah, untuk revenue recognition yang earlier atau lebih cepat dari yang sebenarnya, ini boleh, jadi barang belum dikirim tapi sudah diakui revenue, misalnya gitu ya. Nah, ini appropriate if there is a high degree of certainty about the amount. Nah, ini ketika harganya tuh udah pasti nggak akan berubah lagi, dan dia sudah 90% pasti bayar gitu ya. Makanya itu boleh diakui duluan. Atau ditunda jika degree of uncertainty concerning the revenue is sufficiently high. Jadi, barangnya kayaknya belum pasti dikirim deh, atau ada sesuatu yang membuat ragu, maka tidak boleh diakui salesnya dulu. Kemudian sale doesn't represent substantial completion of the earning process, itu ya syarat ketika kapan itu penundaan pencatatan revenue. Nah, ini dia measurement of sale revenue, pengukuran dari pendapatan penjualan. Nah, itu harus diukur measured at fair value of consideration received or receivable. Jadi ketika mencatat revenue harus dicatat pada fair value dengan mempertimbangkan receivable dan cash yang diterima. Nah, ada beberapa case, misalnya trade discount or volume rebates. Kapan sih nyatetnya gitu ya? Should reduce consideration received or receivable at the related revenue. Nanti kalau ada diskon atau potongan, dia harus mengurangi piutang yang terkait dengan revenue-nya, ya, mengurangi tagihan, namanya juga trade discount. Dan if payment is delayed, seller should impute an interest rate for the difference between the cash or cash equivalent price and the deferred amount. Kalau pembayarannya ditunda, maka penjualnya harus memasukkan apa? Interest rate nih, antara yang kalau bayar cash atau yang ada penangguhan, seperti itu. Nah, ini ada contoh case. Kita baca dulu ya. Jadi ada ilustrasinya di atas, kemudian pertanyaannya. Boleh kita baca dulu pertanyaannya kali ya. How much revenue should Samsung recognize for the first 3 months? Jadi dia nanya, berapa revenue harus diakui si Samsung di 3 bulan pertama? Kita baca dulu soalnya. Nah, ini Samsung Company has an agreement, dia punya agreement sama customer, dia akan menyediakan diskon 3% jika mereka beli 2 juta. Di tanggal 31, ini baru Maret, Samsung has made sales 700.000. Jadi selama 3 bulan dia sudah dapat 700, sedangkan janjinya 2 juta baru dikasih diskon gitu ya. If the previous 2 years, Samsung sold over 3 million to Arctic in the period April 1 to December. Nah, ternyata kan dia belum sampai 2 juta nih, berarti belum tentu dapat diskon dong. Nah, tapi melihat historical story-nya, tahun lalu dia sudah bisa menjual 3 juta nih selama bulan April sampai Desember. Berarti kan kalau tahun ini sama, penjualannya adalah 3 juta 700 gitu ya. Jadi berapa yang harus dia catat nih revenue-nya? Nah, ini
revenue-nya harus dikurang 3% ini ya.